Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Saya adalah mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan merepresentasikan tugas berupa proyek pada ujian akhir semester pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Berikut saya akan tampilkan tugas saya dengan judul Siswa Guru. Ulang lagi. Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan. Saya adalah mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas berupa proyek pada ujian akhir semester mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan judul Siswa Libur, Guru Tetap Masuk Melaksanakan Tugasnya. Berikut adalah hasil tugas yang saya kerjakan. Oke. Saya ulang kembali. Ini adalah judul yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu dengan judul Siswa Libur, Guru Tetap Masuk Melaksanakan Tugasnya. Yang saya hormati Ibu Dr. Ihsana El Huluko, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi. Adapun saya menampilkan yang pertama yaitu kalender pendidikan atau kalender akademik semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Bisa kita lihat sama-sama di bulan Juni. Pada tanggal 23 Juni 2023, adapun terdapat kegiatan yaitu berupa pembagian rapor semester 2. Lalu sedari tanggal 24 sampai tanggal 7 atau 8 Juli 2023, situ terdapat agenda yaitu berupa libur akhir tahun pelajaran. Dan siswa-siswa kembali masuk ke sekolah pada tanggal 10 Juli 2023. Lalu ketika siswa dan siswi di sekolah melakukan yang namanya libur akhir tahun pelajaran, lalu bagaimana dengan gurunya? Apakah gurunya masuk ke sekolah ataukah ikut berlibur juga? Nah, di sini saya sebelumnya melampirkan terkait manajemen pemberian cuti pada pegawai negeri sipil dengan jabatan guru dan dosen. Di sini ada dua peraturan. Yang pertama ada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017
terkait manajemen pegawai negeri sipil. Pada pasal 315, yaitu pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Sedangkan pada peraturan Badan Kepegawaian Negara pada nomor 24 tahun 2017, yaitu tentang cara pemberian cuti pada PNS, yaitu PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut perundang-undangan disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan. Artinya dari kedua peraturan yang sudah saya sampaikan sebelumnya, liburan pada jabatan guru dan jabatan dosen disesuaikan dengan kalender akademik. Nah, lalu seiring berjalannya waktu terkait manajemen pemberian cuti pada PNS pada jabatan guru dan dosen, terdapat yang namanya perubahan-perubahan. Adapun dasar perubahan terkait manajemen pemberian cuti pada PNS pada jabatan guru dan dosen yaitu dengan hadirnya PP nomor 17 tahun 2020 yaitu tentang perubahan tentang manajemen PNS. Pada pasal 315 yaitu PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut perundang-undangan berhak mendapat cuti tahunan. Jabatan guru dan dosen berhak mendapatkan cuti tahunan. Lalu pada peraturan Badan Kepegawaian Negara pada nomor 7 tahun 2021 yaitu tentang perubahan cara pemberian cuti pada PNS. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah dan jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan berhak mendapatkan cuti tahunan. Jadi dari peraturan yang sebelumnya sekarang sudah berubah yaitu pada peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 dan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 7 tahun 2021. Dengan diberlakukannya kedua peraturan tersebut dapat disimpulkan yaitu jabatan guru dan dosen sudah boleh mengambil cuti tahunan. Artinya dalam masa kurun waktu 12 bulan atau 1 tahun dalam bekerja, guru dan dosen berhak mengambil yang namanya cuti tahunan. Adapun cuti dapat dibagi bermacam-macam yang dibedakan sesuai dengan kebutuhannya. Tentu saja perihal cuti tahunan ini perlu memuat persetujuan dari atasan langsung kita. Cuti tahunan tersebut diperbolehkan asalkan tidak mengganggu satuan kerja dalam proses kegiatan belajar mengajar. Hal ini diserahkan kepada atasan di satuan kerja untuk memberikan pertimbangan bagi guru yang mengambil cuti tahunan. Mungkin itu sebagai gambaran terkait peraturan perihal manajemen cuti pada pegawai negeri sipil, khususnya pada jabatan guru dan dosen. Lalu, dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan, membuat sebuah aturan yang mengatur bagaimana sesuatu harus dijalankan, yaitu dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan. Yaitu regulasi dinas di sini adalah mungkin menurut saya adalah sebelumnya guru hanya mendapatkan hak libur ketika libur akhir tahun pelajaran. Nah, sering berjalannya waktu berubah, guru dan dosen berhak untuk mendapatkan cuti tahunannya di luar dari libur akhir tahun pelajaran. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Lalu apa fungsi dari regulasi di sini yaitu berupa membangun sistem pengaturan dalam peranannya sebagai pengendali sosial
mencegah dalam melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan dan mengganggu ketertiban. Regulasi memastikan tujuan bersama bisa tercapai. Artinya, menurut saya di sini Dinas Pendidikan mengambil langkah agar tidak kisruh terkait liburan atau cuti yang sebelumnya hanya diperoleh guru dan dosen ketika libur akhir tahun pelajaran saya libur akhir tahun pelajaran saya saja dan berubah menjadi eh, mendapatkan cuti tahunan. Lalu dapat disimpulkan yaitu ketika berbicara siswa libur, guru tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan arahan Dinas Pendidikan. Setelah pembagian rapot, siswa libur akhir tahun pelajaran. Sedangkan guru tetap melaksanakan tugasnya seperti mempersiapkan kurikulum, membuat rencana pembelajaran, dan lain sebagainya. Namun di sini ada privilege yang mungkin diberikan oleh Dinas Pendidikan yaitu berupa setting off pada mesin absen gitu. Nah, ini pun juga uh, kita sebagai pegawai mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Negara gitu. Artinya selama libur akhir tahun pelajaran, guru mendapatkan privilege yaitu berupa setting off pada mesin absennya. Namun ketika hari pertama masuk sekolah, settingan mesin absen berubah menjadi setting on gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas proyek mata kuliah problematika dan inovasi pendidikan dasar. Mungkin ada sedikit masukan dan tambahan yang sekiranya dapat ditambahkan oleh teman-teman dalam presentasi yang saya sampaikan sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.